Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ketika Tuhan memberikan karunia kehidupan kekal kepada sebagian dari manusia dengan menarik datang kepada Yesus Kristus, Tuhan juga memberikan Roh Kudus kepada mereka. Pribadi ketiga dari Allah Tritunggal itu ditempatkan di dalam hati setiap orang percaya untuk menolong orang percaya memperbarui hidupnya. Pembaharuan hidup yang dilakukan Allah dengan menjadikan orang berdosa sebagai ciptaan baru. Kehidupan yang ditata ulang dengan tujuan dan cara hidup yang baru. Kehidupan yang dibangun ulang dengan tujuan untuk memancarkan kemuliaan Allah di dalam hidup manusia. Penataan ulang hidup orang yang mendapatkan karunia kehidupan kekal dari Allah harus dilakukan karena ketika orang ditarik Allah datang kepada Yesus Kristus, orang tersebut sudah memiliki pola hidup, tujuan, cara, dan prioritas hidup yang berasal dari pengajaran warga dunia. Pola hidup lama akan membentuk karakteristik seseorang, cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak yang khas. Karena karakteristik yang membentuk cara pandang, cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak khas telah begitu lama melekat pada diri seseorang, proses penataan ulang akan memerlukan waktu. Penataan ulang hidup orang percaya terjadi secara bertahap. Bagian demi bagian dari kehidupan seseorang akan dikoreksi dan diperbarui Roh Kudus. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus dilakukan melalui firman Allah, bukan melalui baptisan. Allah menyampaikan kehendaknya kepada umatnya untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam menjalani hidup di dalam kerajaannya. Karena kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas diri orang-orang yang menjadi warga kerajaannya, maka pemerintahan itu dilakukan dengan berbagai peraturan dan ketetapan yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Penataan ulang hidup orang percaya oleh Roh Kudus akan menghasilkan karakter khas orang percaya. Kombinasi kualitas tertentu dalam diri seseorang yang menjadi ciri khas dan membuat berbeda dari orang lain yang tidak memiliki Roh Kudus. Karakter baru merupakan wujud nyata dari proses pendidikan dan pembentukan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Pembaharuan hidup orang percaya supaya semakin mirip dengan Yesus Kristus. Ciri khas tersebut membuat orang percaya berpikir, merasa, dan berperilaku berbeda dengan orang lain yang tidak percaya kepada Allah. Salah satu karakter itu adalah kesabaran. Kesabaran merupakan kemauan untuk menerima kelemahan dan kesalahan orang lain dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Kemampuan menerima kelemahan dan kesalahan orang lain ini digerakkan oleh kesadaran bahwa dirinya pun memiliki begitu banyak kelemahan dan kesalahan, dan Tuhan telah menerima kelemahan dan kesalahan dirinya terlebih dulu. Tanpa kesadaran bahwa dirinya memiliki begitu banyak kelemahan dan kesalahan, orang akan terjebak di dalam situasi menolak untuk menerima kelemahan dan kesalahan orang lain. Kalaupun menerima kelemahan orang lain disertai dengan batasan. Sebagaimana yang ditunjukkan Petrus yang hidup di dalam budaya dengan pemberian batasan jumlah pengampunan atas kesalahan orang lain. Sangat terkejut atas penjelasan Yesus Kristus tentang tiadanya jumlah batasan atas pemberian pengampunan kepada kesalahan orang lain. Sebagaimana Allah telah terlebih dulu mengampuni orang percaya yang memiliki dosa begitu besar yang tidak mungkin ditebusnya sendiri, setiap orang percaya harus mau mengerti dan menerima kesalahan berulang orang lain. Di dalam kesabaran terdapat kesadaran terhadap kelemahan orang lain dan menerimanya. Sebagaimana yang ditunjukkan Yesus Kristus ketika meminta Simon Petrus dan 2 anak Zebedeus menemaninya berdoa di Taman Getsemani sesaat sebelum Yesus ditangkap. Tetapi malah tidur. Bahkan setelah dibangunkan, mereka tetap tertidur lagi. Karena itu Yesus membiarkan mereka. Demikian pula ketika Petrus yang telah mengikutnya selama 3,5 tahun akan menyangkal Yesus, justru setelah Petrus mengikrarkan kesetiaannya,
Yesus hanya berpesan supaya Petrus menguatkan saudara-saudaranya jika Petrus telah bertobat nantinya. Di dalam kesabaran terdapat kemauan untuk menolong orang lain bertumbuh mengenal Allah setahap demi setahap tanpa amarah. Di dalam kesabaran terdapat kerelaan untuk disalah mengerti oleh orang yang diajar untuk menjalani hidup di jalan benar kehidupan, walau terkadang terasa menjengkelkan. Di dalam kesabaran terdapat kesediaan untuk menanggung reaksi negatif dari orang yang dibawa ke jalan kehidupan yang benar tanpa menggerutu. Di dalam kesabaran terdapat kesediaan memperlengkapi orang lain untuk mempelajari firman Allah bagian demi bagian. Kesabaran terlihat dari kemauan menunggu mereka memahami kebenaran Allah dan menjadikannya penuntun jalan kehidupan. Sebagaimana Yesus Kristus sabar menunggu murid-muridnya yang diajarnya setiap hari selama 3 tahun lebih, tapi begitu lamban memahami firman-Nya, setiap orang percaya yang lebih dewasa harus bersabar, menuntun dan menunggu orang percaya lain memahami kebenaran Tuhan. Karena pemberian pengampunan tanpa batas atas kesalahan dan kelemahan orang lain merupakan karakteristik penting orang-orang yang mendapatkan anugerah kehidupan kekal dari Allah. Maka memohon dan membiarkan Roh Kudus mengubah hati kita supaya semakin memiliki kemampuan menoleransi dan menerima kelemahan orang lain dengan segala konsekuensi yang menyertainya akan membawa diri kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Yesus Kristus.